Habib Rizik dalam masalah serius. Bos besar KKB dan Lukas NMB kompak sebut namanya. Habib Rizik dan Benny Wenda tokoh OPM kompak halu bareng-bareng. Berdasarkan sejarah organisasi kemerdekaan Papua sudah dibentuk sejak tahun 1964. Banyak masyarakat awam yang tahunnya hanya OPM saja. Padahal gerakan kemerdekaan Papua sejak awal berdirinya sudah terpecah menjadi beberapa kelompok. Secara ideologi gerakan Papua Merdeka juga terpecah, ada yang pro barat dan ada yang tidak. Nah, Benny Wenda yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat secara sepihak, organisasinya pro barat. Karena itu deklarasi Benny Wenda langsung ditentang oleh organisasi kemerdekaan Papua lainnya bernama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Banyaknya pihak yang berkepentingan di Papua Barat membuat deklarasi kemerdekaan Papua Barat hanya seperti papasan kosong selama lebih dari 55 tahun. Apalagi untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai syarat negara berdaulat. Adalah hal yang mustahil, setidaknya ada dua alasan hal tersebut menjadi mustahil. Pertama, karena PBB sudah menetapkan Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia pada tahun 1969. Dalam hal ini penulis setuju dengan Mahfud MD bahwa PBB tak mungkin buat putusan dua kali terhadap hal sama. Kedua, sentimen Papua Barat di dunia internasional semakin hari semakin sedikit. Yang mengangkat tahun ini hanya Vanuatu yang mengangkat isu di Papua dan berhasil dibentahkan dengan skakmat oleh diplomat muda Indonesia. Jadi bagi penulis deklarasi oleh Benny Wenda hanyalah sebuah masturbasi otak dari seorang pengecut yang ingin menjadi presiden. Bagaimana mungkin seorang yang saat ini warga negara Inggris ingin jadi presiden Papua? Jelas saat ini langsung ditentang oleh kelompok lain di Papua. Tapi ada loh yang menganggap deklarasi Benny Wenda ini hal yang serius. Siapa tuh? Ya, dia adalah Ayah Nain yang baru dipecat dari MUI. Ayah Nain bahkan menyindir kalau Jokowi ada saingan. Justru ini sangat lucu, ibaratnya ada orang yang sedang masturbasi tapi oleh Ayah Nain dianggap sedang berhubungan seks beneran. Selain Ayah Nain, Kadrun juga mencoba menjadikan masalah di Papua Barat untuk menyerang Jokowi demi mengalihkan isu pelanggaran kerumunan oleh Bibip. Dengan ini terhitung sudah dua kali Kadrun menggunakan isu OPM untuk menyerang pemerintahan. Setelah sebelumnya menggunakan isu ini saat terjadi penurunan baliho Bibip. Tapi berbicara soal Benny Wenda dan Bibip, penulis jadi ingat saat Bibip umroh 3,5 tahun kemarin, keduanya sama-sama keluar dari luar negeri dan membuat gaduh di Indonesia. Itu adalah ciri-ciri orang pengecut tak tahu malu. Bagaimana tidak, orangnya enak-enak di luar negeri, sementara yang di dalam negeri disuruh berjuang bahkan mengorbankan nyawa. Kesamaan lainnya adalah keduanya sama-sama melakukan menstruasi otak pada hari yang sama. Jika kemarin Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai presiden, Bibip pada hari yang sama menyerukan agar Indonesia mengubah sistem menjadi berbasis tauhid. Tapi jika kita perhatikan ucapan Bibip secara lengkap, sebenarnya yang beliau lakukan adalah menafsirkan Pancasila seenak udelnya. Karena itu dalam penjelasan bagaimana konsep hijrah sistem tersebut, Bibip membawa-bawa butir-butir Pancasila. Artinya Bibip tidak berani secara frontal mengubah Pancasila. Karena itu yang dia lakukan adalah menafsirkan Pancasila agar sesuai keinginan organisasinya dalam rangka menegakkan khilafah Islamiyah. Wajar saya karena sejarah membuktikan organisasi-organisasi yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara selalu berakhir dengan mengenaskan. Tapi bagaimanapun teori Bibip, tetap bagi penulis hal tersebut hanyalah masturbasi otak karena hanya ada dua cara untuk dapat mengubah Pancasila. Pertama, dengan jalur kudeta. Hal ini sangat tidak mungkin untuk FPI saat ini, baru dipanggil polisi saja sudah ngompet bagaimana mau menghadapi TNI yang memegang senjata. Cara kedua adalah lewat jalur konstitusional. Ini akan semakin sulit karena selain harus membuat partai atau gabung partai, partai tersebut juga harus menang banyak dan mempunyai koalisi yang sangat dominan di parlemen. Apalagi tren pemilih partai Islam setiap tahun selalu menurun. Belum tentu juga mereka setuju mengganti Pancasila. Jadi daripada masturbasi otak, kenapa Bibip gak ke Papua Barat saja dan mencoba jadi presiden di sana? Jujur penulis pengen lihat bagaimana sistem tauhid yang Bibip maksud diuji coba dulu di wilayah yang lebih kecil. Karena Indonesia terlalu besar untuk FPI yang hanya besar di Jakarta dan Jabar.